Pengumuman tersangka kasus Subang batal dilakukan hari ini, mengejutkan, ini penyebabnya. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu agar kalian semua nggak ketinggalan info terbaru dari Garuda Update. Jika sudah, mari simak videonya. Seperti dikutip Garuda Update melalui artikel Dex Jabar. 1 minggu belakangan ini gencar kabar bahwa Polda Jawa Barat akan segera mengungkapkan siapa nama-nama tersangka perampasan nyawa yang menewaskan Tuti dan Amalia di Subang pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, bersamaan dengan 4 bulan penyelidikan kasus Rajapati tersebut. Tak hanya itu, momen 18 Desember 2021 juga bersamaan dengan ulang tahun ke-24 Amalia Mustika Ratu, yang telah menjadi korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yang ditemukan tewas bersama sang ibu yaitu Tuti Suhartini pada 18 Agustus lalu. Akan tetapi sampai berita ini diposting pada Sabtu 18 Desember 2021 sore, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pengumuman nama-nama tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang itu akan segera diumumkan oleh Polda Jabar. Sebenarnya publik telah menyimpan harapan yang besar dan telah menduga-duga bahwa pengumuman akan dilakukan hari ini. Diketahui pada Selasa 14 Desember 2021 lalu, di sela-sela acara vaksinasi massal di Subang, Irjen Suntana selaku Kapolda Jawa Barat mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan para saksi kini sudah dikantongi beberapa nama, yang diduga adalah merupakan dalang dari pembunuhan sadis yang menewaskan ibu dan anak di Subang sekaligus. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya, kata Irjen Suntana dalam keterangan resminya di Subang belum lama ini. Dengan lamanya proses pengungkapan kasus Rajapati ibu dan anak di Subang, tidak heran kalau kini banyak pihak yang beranggapan bahwa kasus tersebut adalah merupakan kejahatan yang sangat sempurna, dan dilakukan secara matang oleh para pelakunya, sehingga polisi merasa sangat kesulitan untuk mengungkapnya. Pakar kriminolog, Profesor Yesmil Anwar menjelaskan bahwa dirinya tak setuju kalau kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut dianggap sebagai kejahatan yang sempurna atau perfect crime. Tidak mungkin, tanpa jejak tidak mungkin, kata kriminolog Yesmil Anwar dalam sebuah rekaman wawancara di kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul, "Penyidik Sudah Siap Umumkan 2 Pelaku Subang." Tidak perfect crime, yang ditayangkan pada Jumat, 17 Desember 2021. Akan tetapi diakui oleh pakar kriminolog, pelaku kejahatan tersebut yang profesional, biasanya lebih maju satu langkah dari pihak kepolisian. Sampai khusus untuk kasus Rajapati ibu dan anak di Subang ini telah memakan waktu 4 bulan, namun belum juga terungkap. Sang pakar kriminolog Yesmil Anwar juga mengungkapkan tidak hanya selangkah, akan tetapi juga mungkin sudah puluhan langkah lebih maju dibandingkan pihak kepolisian. Karena ya suka tidak suka, kita kan tidak lagi mendengarkan klarifikasi update dari tim penyidik mengenai beberapa hal yang memang ditanyakan dari media massa gitu. Kita hanya mendengar update-nya mungkin dari saksi-saksi yang berbicara di media massa. Itu tidak ada balance-nya gitu, kata pakar kriminolog Yesmil Anwar. Akan tetapi Profesor Yesmil Anwar juga menjelaskan, bahwa kejahatan apapun tidak akan mungkin tanpa jejak. Kejahatan yang sempurna tersebut tidak ada, bahkan sampai kejahatan yang tanpa jejak sekalipun, kata Yesmil Anwar bukan artinya tidak dapat diselidiki. Itu membuat seolah-olah akan right begitu saja, disebutkan sebagai perfect crime ya, kejahatan sempurna. Bukan tanpa jejak artinya tidak bisa diselidiki, tapi harus berlomba dengan kejahatan itu. Biasanya kejahatan itu selangkah lebih maju dari polisi gitu, tandas Profesor Yesmil Anwar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.